Fase-fase dalam memaafkan. Nah, membahas fase dalam memaafkan, ini kita akan membahas 4 fase dalam memaafkan. Fase yang pertama ini adalah fase yang sangat penting, yaitu adalah fase membuka diri. Nah, sebelum membuka diri ini, tentunya sebuah keinginan untuk membuka diri itu tidak timbul begitu saja gitu ya. Seseorang biasanya melalui berbagai macam proses, dari mulai dia marah, kecewa, benci, dendam gitu ya, sampai dia mulai merasakan bahwa ketika benci, dendam, marah ini ternyata nggak penting juga gitu, membuat diri kita itu nggak nyaman, membuat diri kita itu ternyata nggak bisa bebas, malah terbelenggu dan lain-lain. Dan dari situ dia mulai menimbang tuh, nah mulai berpikir bahwa apakah penting bahwa saya tetap harus memendam benci dendam ini, ataukah saya harus mulai membuka diri gitu loh. Apakah saya harus mulai berinteraksi dengan orang tersebut gitu loh, harus mulai berbicara dari hati ke hati gitu, apa yang saya rasakan ke orang tersebut, atau berbagai macam hal lainnya gitu ya, yang bisa membuat diri dia menjadi lebih nyaman tentunya. Nah, itulah yang disebut fase membuka diri. Nah, di fase membuka diri ini yang penting adalah dia menyadari bahwa apa yang terjadi dari diri dia itu adalah sebuah hal yang terjadi di masa lalu, bahwa setiap hal yang terjadi pada diri dia itu adalah sebuah takdir yang memang sudah terjadi gitu. Dan segala macam hal yang terjadi pada diri dia itu tentunya membawa 2 dampak. Ada dampak negatif, ada dampak yang positif sebenarnya. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan itu bisa menjadi membuat diri dia gitu ya, diri seseorang itu justru berkembang gitu. Banyak sekali orang-orang yang dihina, dicemooh, bahkan dikucilkan gitu. Tapi justru karena itu dia berusaha untuk bangkit dan menjadi lebih baik, dan akhirnya malah menjadi orang yang sukses gitu. Nah, dari situ dia mulai menyadari itu ternyata yang namanya kejadian itu sudah ada maknanya, ada maksudnya gitu ya. Kalau misalkan bahasa spiritualnya adalah setiap masalah pasti ada hikmahnya gitu. Nah, dari situ dia mulai membuka diri bahwa sudah saatnya nih saya berubah nih, gitu. Nah, dari sini dia mulai berpikir bahwa sudah saatnya kah saya memaafkan gitu. Sudah saatnya kah saya harus lepas dari belenggu ini. Nah, itu masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua itu adalah fase decision, fase pengambilan keputusan. Nah, di sini dia memutuskan nih, menimbang baik buruk tadi. Kalau kita tidak memaafkan, apa yang terjadi dalam hidupnya, toksin atau sampah-sampah batin itu akan seperti apa, merongrongnya seperti apa gitu ya. Dan kalau dia memaafkan gitu ya, maka apa yang terjadi dalam hidup dia gitu ya, kebahagiaan seperti apa, atau bahkan kalau misalkan dia masih terbawa dengan persepsi-persepsi yang negatif tadi, justru akan menghambat ini gitu. Nah, disinilah dia tuh pergolakan emosi itu terjadi. Dia harus memilih yang mana gitu ya. Kalau dia memilih untuk kebahagiaan diri, memilih untuk melepas celurit yang tadi terhujam tadi gitu ya, masalah-masalah yang terjadi gitu ya, merendahkan emosi yang dia rasakan, dia akan memilih untuk memaafkan. Nah, fase decision ini dia mengambil keputusan untuk memaafkan gitu ya. Nah, setelah fase decision ini dia mulai berpikir apa yang harus saya lakukan, tindakan-tindakan apa yang itu justru adalah cara saya untuk memberikan maaf gitu ya untuk dia. Karena memaafkan itu nggak selalu kita harus ketemu orangnya terus kita bilang ya saya maafin kamu gitu, seperti di Idul Fitri gitu ya. Kebanyakan orang bilang maafin ya, tapi dalam hatinya belum ikhlas memaafkan gitu. Kadang-kadang hanya formalitas saja gitu. Jadi memaafkan yang sesungguhnya pun belum tentu harus ketemu orangnya. Kadang-kadang kejadian itunya terjadi di masa lalu, orangnya sudah tidak ada gitu. Jadi memaafkan itu tidak harus orangnya ada di depan kita gitu. Banyak cara untuk memaafkan. Bahkan orang-orang yang punya masalah kepada orang tuanya gitu, baru menyadari gitu bahwa memendam benci, marah itu tidak penting itu pada saat orang tuanya itu tiada gitu. Dan itu adalah salah satu fase yang menjadi dia harus melakukan tindakan, tapi tindakannya orang tuanya nggak ada gitu. Yang akhirnya dia mungkin melakukan pertobatan, mungkin dia juga mendoakan orang tuanya. Nah, itulah proses memberikan kebajikan itu. Nah, itulah tindakan-tindakan gitu, tindakan-tindakan. Orang yang tadinya benci seseorang akhirnya memutuskan untuk ketemu,
berbicara dari hati ke hati, itu juga adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan gitu. Atau tindakan-tindakan yang lain adalah dia mulai berdamai dengan dirinya gitu, refreshing atau healing gitu ya, menggunakan hipnoterapi atau juga menggunakan metode-metode lain yang salah satunya adalah menyadari bahwa setiap orang pada dasarnya punya masalah, setiap orang pada dasarnya pernah salah pada orang lain, dan tidak berguna juga mempertahankan sebuah luka di dalam diri kita. Sudah saatnya kita menyembuhkan luka itu dan menutup luka itu. Nah, itu adalah fase tindakan. Yang terakhir adalah fase pendalaman. Mendalami betapa memaafkan itu ternyata membuat diri dia menjadi lebih baik. Mendalami ternyata makna apa sih yang Tuhan ciptakan untuk saya, kenapa saya harus mengalami kejadian-kejadian itu, dan apa sih hikmahnya lah, ibaratnya setelah saya memaafkan ini, hikmahnya apa untuk diri saya, apa yang saya dapatkan setelah saya memaafkan, dan bagaimana saya berkembang setelah saya memaafkan. Nah, itulah fase-fase dari memaafkan. Jadi memaafkan itu tidak serta-merta hanya maaf ya, sudah beres gitu, enggak. Jadi ada fase-fasenya. Bahkan orang memberikan maaf pun tidak serta-merta dalam waktu yang singkat langsung memberikan maaf. Dia harus melewati fase-fase ini. Nah, bagaimana cara memaafkan? Nanti kita akan membahas di teknik-teknik memaafkan. Itu fase-fase memaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.